Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dieva Naswa Aidelia dengan NIM K2522022 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video media pembelajaran dengan materi proyeksi pandangan Eropa dan Amerika. Tujuan saya membuat video media pembelajaran ini sebagai luaran program pengenalan lingkungan persekolahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan September hingga bulan November 2025 di SMK Negeri 2 Surakarta. Saya akan menjelaskan video media pembelajaran saya dengan materi proyeksi pandangan Eropa dan Amerika. Apa itu proyeksi pandangan? Proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika merupakan dua jenis proyeksi yang digunakan untuk menampilkan pandangan suatu objek 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi, sehingga setiap sisi benda dapat digambarkan dengan posisi dan arah pandang yang jelas. Yang pertama adalah proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa, yang juga dikenal sebagai proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1, merupakan salah satu sistem proyeksi ortogonal. Perbedaan istilah tersebut bergantung pada referensi atau sumber buku yang digunakan. Berikut ini merupakan gambar dari proyeksi pandangan Eropa. Untuk gambar tampak samping kanan berwarna kuning dan hijau, seperti gambar berikut ini. Lalu bagian tampak depan berwarna merah dan biru, seperti gambar berikut ini. Lalu bagian tampak atas berwarna hijau muda dan biru, seperti gambar berikut ini. Lalu yang selanjutnya bentuk benda 3 dimensi, lengkap disertai dengan keterangan. Yang pertama ada P.A, yaitu pandangan atas. Lalu yang kedua ada P.KI, yang merupakan pandangan kiri. Lalu yang ketiga ada P.KA, yang merupakan pandangan kanan. Lalu yang keempat ada P.BA, yang merupakan pandangan bawah. Lalu yang terakhir ada P.BE, yang merupakan pandangan belakang. Selanjutnya adalah hasil pandangan proyeksi benda. Ada bagian pandangan depan, pandangan kanan, pandangan kiri, pandangan bawah, pandangan atas, dan pandangan belakang, seperti gambar berikut ini. Lalu yang kedua adalah proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika, yang juga dikenal sebagai proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadran 3, merupakan sistem proyeksi yang umum digunakan di Indonesia. Pada sistem ini, benda yang diproyeksikan berada di kuadran ketiga, sehingga bidang proyeksi terletak di atas dan di sebelah kanan benda. Dengan demikian, pandangan atas benda diproyeksikan ke bagian atas, sedangkan pandangan kanan benda
diproyeksikan ke sisi kanan. Metode ini dianggap lebih mudah dipahami karena posisi hasil proyeksinya sesuai dengan arah pandang sebenarnya. Berikut ini merupakan gambar dari proyeksi pandangan Amerika. Untuk gambar tampak atas berwarna biru dan hijau muda, seperti gambar berikut ini. Lalu bagian tampak depan berwarna merah dan biru, seperti ini. Lalu bagian tampak samping kanan berwarna kuning dan hijau, seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk benda 3 dimensi lengkap disertai dengan keterangannya. Yang pertama adalah P.A, yaitu pandangan atas. Lalu yang kedua adalah P.KI, yang merupakan pandangan kiri. Lalu yang ketiga adalah P.KA, yang merupakan pandangan kanan. Lalu yang keempat adalah P.BA, yang merupakan pandangan bawah. Lalu yang terakhir adalah P.BE, yang merupakan pandangan belakang. Berikutnya adalah hasil pandangan proyeksi benda dari pandangan Amerika. Ada pandangan depan, pandangan kanan, pandangan kiri, pandangan atas, pandangan bawah, dan pandangan belakang seperti gambar berikut ini. Selanjutnya adalah simbol proyeksi. Berikut ini merupakan simbol proyeksi Amerika dan Eropa. Untuk proyeksi Amerika, menggunakan simbol proyeksi sebagai berikut, dengan lingkaran di sebelah kiri. Sedangkan untuk proyeksi Eropa, menggunakan simbol proyeksi sebagai berikut, dengan lingkaran di sebelah kanan. Berikut ini merupakan media pembelajaran proyeksi 3D yang sudah saya buat untuk mempermudah memahami proyeksi Eropa kuadran 1 dan proyeksi Amerika kuadran 3. Untuk bentuk media pembelajarannya adalah seperti ini. Mari kita simak bersama-sama cara menggambar proyeksi Eropa kuadran 1 dan proyeksi Amerika kuadran 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proyeksi Eropa kuadran 1 dengan gambar dan ukuran yang sudah saya buat melalui software SolidWorks. Saya akan menjelaskan bagian mana yang merupakan tampak depan, lalu tampak samping kiri, dan tampak atas. Untuk tampak depan adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk tampak samping kiri pada proyeksi Eropa kuadran 1 adalah sebagai berikut. Lalu tampak atas adalah sebagai berikut. Dan yang diarsir merupakan gambar bagian yang miring sebagai berikut. Untuk cara menggambarnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar proyeksi Eropa kuadran 1. Untuk gambar proyeksi 3D-nya sudah tertera pada gambar berikut ini, lengkap disertai dengan ukuran. Untuk skala pada proyeksi 3D berikut ini merupakan skala 1:1, sedangkan untuk gambar yang akan kita gambar menggunakan skala 1:2, dan ukurannya masih menggunakan satuan milimeter, sehingga harus kita ubah menjadi ukuran sentimeter terlebih dahulu. Langsung saja kita akan menggambar bagian tampak depan. Untuk bagian tampak depan, kita cari ukuran pada bagian bawah berikut ini. Tertera ukuran 40 mm. Jika kita ubah menjadi skala 1:2 yaitu 20 mm. Dan ketika kita 20 mm akan diubah menjadi cm yaitu 2 cm. Maka kita akan gambar sepanjang 2 cm.
Selanjutnya kita akan mencari ukuran dari tinggi bagian tampak depan berikut ini dan tertera ukuran 30 mm. Kita ubah menjadi skala 1:2 yaitu 15 mm. Lalu kita ubah ke satuan cm menjadi 1,5 cm. Lalu kita mencari ukuran tinggi pada bagian tampak depan ini dan tertera ukuran 15 mm. Jika kita ubah menjadi skala 1:2 yaitu 7,5 mm. Lalu kita ubah ke satuan cm maka ketemu 0,75 cm. Kita garis berikut ini. Lalu untuk tampak miringnya, kita tinggal menarik garis dari bagian tampak atas dan bagian tinggi berikut ini. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggambar bagian tampak atas sebagai berikut. Untuk bagian tampak atas adalah bagian ini ya teman-teman. Bagaimana cara menggambarnya? Kita cari dulu ukurannya. Untuk ukuran panjang ini sudah diketahui dengan ukuran 100 mm. Jika kita ubah ke skala 1:2 yaitu 50 mm dan jika kita ubah ke satuan cm yaitu 5 cm. Kita buat garis 5 cm. Nah, setelah ketemu 5 cm berikut ini, kita cari bagian atas ini. Untuk bagian atas diketahui bahwa bagian yang tidak diarsir merupakan 20 mm. Lalu kita ubah ke skala 1:2 yaitu 10 mm dan kita ubah ke satuan cm yaitu 1 cm. Karena ini baru satu bagian, maka bagian selanjutnya juga 1 cm, jadi totalnya adalah 2 cm. Lalu kita tinggal membuat saja garis yang ini 5 cm, lalu bagian yang ini merupakan 2 cm. Untuk bagian tampak atas hanya begitu saja. Lalu yang selanjutnya bagian tampak samping kiri. Untuk bagian tampak samping kiri merupakan bagian yang ada di sebalik gambar ini. Jadi merupakan bagian ini dengan panjang ini, tinggi, panjang berikut itu. Jadi gambar persegi panjang. Untuk ukurannya sendiri mungkin sama seperti dengan bagian tampak atas ini. Dengan ukuran panjang ini yaitu sepanjang 5 cm. Lalu untuk tingginya sendiri merupakan 30 mm. Jika kita ubah ke satuan cm menjadi 1,5. Lalu kita hanya membuat persegi panjang polos seperti ini. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proyeksi Amerika kuadran 3 dengan gambar dan ukuran yang sudah saya buat melalui software SolidWorks yang tertera pada gambar berikut ini. Lalu saya akan menjelaskan bagian mana yang merupakan tampak depan, lalu tampak samping kanan dan tampak atas, dan apa yang membedakan dengan proyeksi Eropa kuadran 1. Mari kita mulai. Untuk tampak depan masih sama seperti proyeksi Eropa kuadran 1, yaitu merupakan bagian yang sebelah sini. Dan yang membedakan adalah jika proyeksi Eropa kuadran 1 merupakan gambar tampak samping kiri sebagai berikut, di proyeksi Amerika kuadran 3 kita hanya menampilkan tampak samping kanan, yaitu sebagai berikut. Bagian yang diarsir di gambar ini merupakan bagian yang miring sebagai berikut. Lalu bagian tampak atasnya juga masih sama dengan proyeksi Eropa kuadran 1. Bagian yang diarsir merupakan bagian yang miring. Jadi apa yang membedakan proyeksi Eropa kuadran 1 dan proyeksi Amerika kuadran 3? Pada proyeksi Eropa kuadran 1 menampilkan tampak samping kiri, sedangkan pada proyeksi Amerika kuadran 3 tampak samping kanan. Jadi yang membedakan hanya dua bagian tersebut ya teman-teman. Untuk cara menggambarnya pada berikut ini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar proyeksi Amerika kuadran 3 pada bagian tampak depan, tampak samping kanan, dan tampak atas. Yang pertama merupakan bagian tampak depan. Untuk tampak depan sama seperti proyeksi Eropa kuadran 1 yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama pada bagian bawah merupakan 2 cm. Lalu pada bagian tinggi ini merupakan 1,5 cm.
Sedangkan pada bagian tinggi yang ini merupakan 0,75 cm. Bagian atas 1 cm. Dan bagian samping ini kita tinggal menarik garis saja. Dan pada bagian tampak depan sudah selesai. Lalu pada bagian tampak atas juga masih sama dengan proyeksi Eropa kuadran 1 tadi, dengan panjang bagian bawah 2 cm. Lalu pada bagian panjang bagian atas ini merupakan 5 cm. Ini juga masih sama 2 cm. Lalu bagian panjang ini 5 cm. Dan bagian tampak atas sudah selesai. Lalu yang selanjutnya yang membedakan adalah bagian tampak samping kanan. Pada bagian tampak samping kanan sebenarnya hampir sama dengan proyeksi Eropa kuadran 1, hanya saja yang membedakan pada bagian yang diarsir bagian atas berikut ini. Karena merupakan tampak samping kanan merupakan gambar yang ini, teman-teman. Untuk ukurannya sebenarnya masih sama, yaitu 5 cm untuk bagian bawah. Lalu untuk tingginya yaitu 1,5 cm. Yang atas masih sama 5 cm. Hanya saja yang membedakan adalah arsiran pada bagian tampak samping kanan berikut ini. Karena tadi yang proyeksi Eropa kuadran 1 tidak diarsir, untuk proyeksi Amerika kuadran 3 diarsir karena bagian tampak samping kanannya adalah bagian berikut ini. Sekian video media pembelajaran dengan materi proyeksi pandangan Eropa dan Amerika yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.